Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi billahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, saudara rahimakumullah. Khatib selalu mengingatkan kepada seluruh jamaah salat Jumat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang sebagaimana dalam arti kata, yaitu sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu istiqamah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana bulan ini hampir kita akan memasuki bulan Muharram. Setiap bulan ini penuh dengan yaitu umat Islam selalu melaksanakan atau merayakan. Pada bulan-bulan Islam ini kita diajarkan untuk silaturahim dan juga diajarkan untuk sedekah. Diajarkan lagi kita untuk silaturahmi, karena bulan yang begitu mulia Allah berikan kepada umat Nabi, karena untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah dalam menerangkan di surat Al-Ahzab, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Yakin kalau engkau umat Rasulullah, kalau kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku. Tapi kalau tidak kau bersyukur kepadaku, maka azabku akan pedih. Ini ada dua metode, yaitu sebagaimana ada kata sofir, apabila yaitu bersyukur sofir, bersyukur kafir. Pertama yaitu yang sokir, yang kecil kita bersyukur. Apa contohnya? Yaitu Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan kita umur panjang. Tapi apakah kita pernah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita artinya membuat gampang, atau juga kita pernah yaitu lalai akan yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu yaitu Allah kasih rezeki sedikit. Contoh yaitu seorang ojek online, Allah kasih rezeki sedikit tapi tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab. Apa yang dia lakukan? Kalau saya pulang dengan hari mendapatkan 50.000, pasti istri saya marah. Karena buat apa 50.000? Apa yang dilakukan oleh ojek online? Yaitu bermain judi online. Kadang juga dia pinjol, juga dia datang. Inilah salah satu yang tidak bersyukur sedikit pun yang Allah berikan, karena Allah pasti yakin akan memberikan tambah-tambah kepadanya. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kalau kita bisa mau bersyukur kepada Allah, sedangkan rezeki sedikit aja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu terjadi di mana-mana. Maka jauhilah yang namanya untuk rezeki sedikit 50.000 menjadi halal, dibandingkan ikut judi online tetapi mendapatkan 500.000 tapi menjadi haram buat makan keluarganya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu nikmat shafir atau nikmat kabir, yaitu nikmat yang besar. Apa yang Allah berikan? Yaitu dia diberikan tahta, harta, jabatan. Tetapi kadang mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatan dia congkak, dengan harta dia menyungsungkan dada, dengan dia harta begitu banyak, dia begitu sombong. Itulah salah satu nanti yang Allah akan berikan apa? Azab yang sangat pedih. Mungkin tidak sekarang, tapi Allah akan
Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita memang punya harta, buat apa harta semua ini kalau kita bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Rezeki yang Allah berikan itu untuk kita berikan kepada siapa yang membutuhkannya. Apalagi kita akan memasuki satu Muharram, yaitu lebaran anak yatim. Kalau memang kita ada rezeki, berikan kepada anak yatim, berikan kepada fakir miskin ataupun saudara kita yang membutuhkan. Itu lebih penting. Kenapa? Allah akan menambahkan rezekimu, Allah akan memberikan pahala buatmu, Allah akan memberikan keberkahan buat kamu. Karena Allah pernah berkata di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna rabbaka la fadlin 'alan nas walakin aktsaruhum la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi yaitu kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Ini salah satu yang selalu kita harus ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki apa lagi yang harus kita syukuri? Rezeki apa lagi yang harus kita nikmati yang Allah berikan kepada kita? Hanya saja Allah cuma meminta kepada kita untuk selalu bersyukur kepada-Nya. Ada satu sejarah ketika Al-Imam Al-Mustad pernah melihat Rasulullah kedatangan seorang minta-minta. Yang pertama yaitu dia datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf ya Rasul, saya lapar ya Rasul. Saya belum makan. Saya orang miskin. Saya bolehkah saya minta sedekahnya? Tunggu, diambilkan satu kurma oleh Rasulullah SAW. Ketika diambil satu kurma ini, hanya satu kurma ya Rasul. Ya, saya punya ini saja. Ya sudah, tak usah ya Rasul. Saya butuh yang banyak Rasul, karena saya lapar sekali. Padahal Rasulullah yang memberikan. Kenapa kita tidak mengambilnya ketika itu seorang minta-minta? Akhirnya pergilah tukang minta-minta itu. Datang lagi tukang minta-minta yang kedua. Ketika datang yang kedua, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ya ada apa? Saya minta sedekah ya Rasul. Semoga saya belum makan ya Rasul. Oh ya ini, cuma ada satu kurma. Tidak apa-apa ya Rasul. Terima kasih ya Rasul. Dia bersyukur walaupun cuma dikasih pun satu kurma. Dia bagi-bagi. Ya Alhamdulillah ya Rasul. Walaupun satu kurma ini berkah dari Engkau ya Rasul. Karena akan aku bagi-bagi kepada keluargaku. Oh begitu. Dia akhirnya pergilah dia. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Tidak lama kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Pada di sini. Ada apa ya Rasul? Engkau begitu tulus dengan satu kurma, maka aku akan berikan engkau 40 dirham buat keluargamu. Tuh, itulah satu keberkahan yang Allah berikan. Jangan takut sedikit sedekah, ataupun jangan takut sedikit rezeki Allah kasih, Allah tidak akan kasih. Paling tidak Allah akan kasih tahu dulu zaman. Mungkin akan bertahap kalau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja sedikit yang akan sampaikan dalam khotbah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu membuatnya istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan harta yang berlimpah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang Nabi yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana